Jet tempur Su-57 Rusia berpotensi menyulut ketegangan baru antara Turki dan AS. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pernyataan Rusia tentang kesiapan untuk bernegosiasi dengan Ankara mengenai pengiriman pesawat tempur Su-35 dan Su-57, jika diminta, dapat memperburuk ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Turki. Para ahli menyatakan bahwa langkah ini dapat meningkatkan ketegangan, terutama setelah Turki menyewa firma hukum di Washington untuk memperjuangkan kembali keanggotaannya dalam program jet tempur siluman F-35 AS, yang ditangguhkan akibat pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia. Washington menyoroti ketidakcocokan sistem rudal Moskow di Turki dengan sistem NATO dan potensi kerentanannya terhadap F-35. Pesanan sebelumnya oleh Turki untuk sekitar 100 unit F-35 juga telah dibatalkan oleh AS, mendorong Ankara mencari alternatif dari sumber lain dan fokus pada pengembangan jet tempurnya sendiri. Pada tanggal 12 Maret Valeria Reshetnikova, juru bicara layanan federal Rusia untuk kerjasama militer dan teknis FSMTC, menyatakan, mengenai potensi rencana Ankara untuk membeli pesawat tempur Su-35 dan Su-57 Rusia, pihak Turki telah diberi informasi lengkap mengenai spesifikasi teknis. Jika ada permintaan dari Turki terkait pesawat ini, kami bersedia untuk bernegosiasi mengenai hal tersebut. Turki telah lama menyatakan niatnya untuk melaksanakan proyek pengembangan pesawat tempur generasi kelima TFX mereka sendiri. Rusia sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk mempertimbangkan kemungkinan kerjasama di bawah program ini. Namun, kami belum menerima permintaan terkait dari Ankara sejauh ini, kata Reshetnikova. Para analis menilai bahwa seruan Rusia pekan lalu kepada Ankara untuk mempertimbangkan kembali keputusan terkait Su-57 bertujuan untuk menjauhkan Turki dari Washington dan menghindari pengaturan ulang dalam hubungan. Aydin Sezer, pakar hubungan Turki-Rusia, menyatakan bahwa seruan terbaru Rusia untuk bernegosiasi pembelian pesawat buatannya adalah langkah taktis untuk menjaga kerjasama militer antara Moskow dan Ankara dalam konteks agenda Barat. Kremlin tahu betul bahwa Turki tidak akan membeli jet Rusia, ujar Sezer kepada Arab News yang dilansir pada Senin tanggal 15 Maret tahun 2021. Meskipun memutuskan untuk membelinya, kemungkinan besar akan memerlukan waktu setidaknya 10 tahun untuk pengiriman. Rusia ingin mengingatkan Turki tentang komitmen yang belum terpenuhi dalam hubungan dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden sejak awal. Sejak Februari, FSMTC intensif dalam seruannya kepada Ankara untuk melanjutkan negosiasi mengenai Su-35 dan Su-57. Rusia menawarkan versi ekspor jet tempur Su-57 kepada mitra strategis individu, dianggap sebagai generasi terbaru pesawat tempur siluman multi-peran Rusia. Ketertarikan Turki terhadap Su-35 atau Su-57 muncul setelah dikeluarkan dari program jet tempur F-35 AS pada 2019. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, meninjau Su-57 bersama mitranya dari Rusia, Vladimir Putin, pada 2019 selama sesi pameran penerbangan internasional di Moskow. Menteri Industri dan Teknologi Turki, Mustafa Varank, baru-baru ini menyatakan bahwa Turki tidak ragu untuk berdiskusi dengan Rusia mengenai pembelian Su-35 dan Su-57. Kami menilai pesawat dari negara X atau negara Y.
Jika ada pesawat di Rusia yang sesuai dengan kebutuhan kami dan dapat diintegrasikan dengan sistem kami, tentu saja kami bisa membelinya dari Rusia atau negara Eropa lainnya, ujarnya kepada Sputnik News pada tanggal 11 Maret. Ini mencerminkan retorika serupa yang digunakan oleh pejabat Turki pada akhir 2016 dan awal 2017 ketika perihal pengadaan sistem S-400 mulai muncul, kata Caglar Kurk, seorang peneliti pertahanan dan angkatan bersenjata, kepada Arab News. Meskipun Farang tidak memiliki tanggung jawab resmi dalam keputusan pengadaan, saya pikir Turki kembali mencoba memanfaatkan posisi Rusia terhadap AS, sementara Rusia mungkin mencari peluang penjualan lain. Namun, Kurk menyatakan bahwa posisi AS saat ini sangat jelas. Tidak ada pesan bercampur aduk seperti selama pemerintahan Trump. Selain itu, pemerintahan Biden sudah mengisyaratkan bahwa hubungan Turki-Amerika akan lebih bersifat transaksional, yang berarti AS tidak akan ragu meningkatkan tekanan jika Turki terus menjalin kerjasama industri militer yang signifikan dengan Rusia. Menurut Cesar, kebijakan luar negeri Turki baru-baru ini telah mengganggu para pembuat kebijakan Rusia. Ankara berjanji untuk membeli batch kedua S-400 tahun lalu, tetapi dalam 2 bulan terakhir tidak ada upaya dari Ankara untuk menegosiasikannya, seolah-olah tiba-tiba melupakan semua komitmen sebelumnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.